Jadi secara kronologis, istilah yang paling pertama muncul itu adalah istilah Ibrani atau orang Ibrani. Lalu setelah itu orang Israel, lalu orang Yahudi. Sebutan untuk orang-orang ini yang sering kita berpikir bahwa sama saja itu ternyata tidak sama. Para pecinta Sabda Allah yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya Frater Emil CMF dan di sebelah saya Romo Todi CMF di dalam katekesi kita yang keempat. Marilah sebelum kita memulai katekesi kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon terang Roh Kudus, agar dalam merenungkan sabda-Mu, kami semakin mampu untuk memahami dan meresapkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar Romo? Baik, Sehat ya Romo ya? sehat, selalu sehat. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kebugaran tubuh sehingga sehat selalu ya Romo ya? Ya, betul sekali. Baik Romo, saya ada pertanyaan Romo. Silahkan. Di dalam kitab suci itu ada 3 nama. Ada Israel, Yahudi, dan Ibrani. Nah, mengenai 3 nama ini, masih banyak orang belum mengetahui tentang penjelasan selanjutnya mengenai 3 nama ini. Mungkin pada kesempatan ini Romo bisa membantu kami menjelaskan tentang 3 nama ini. Iya. Silakan Jadi pertanyaan frater itu adalah sering kita mendengar atau membaca kitab suci, kadang merujuk pada orang yang kurang lebih sama, atau mungkin orang berpikir bahwa orang-orang yang sama disebut orang Israel, disebut orang Yahudi, dan juga disebut orang Ibrani. Dan itu yang kita harus lihat bersama, apakah sama atau tidak sama, atau itu merujuk pada siapa. Ya, karena anggapan kebanyakan orang itu sama saja orangnya. Baiklah frater, untuk menjawab pertanyaan frater itu, saya mau menjelaskan satu persatu. Jadi secara kronologis, istilah yang paling pertama muncul itu adalah istilah Ibrani atau orang Ibrani. Lalu setelah itu orang Israel, lalu orang Yahudi. Sebutan untuk orang-orang ini yang sering kita berpikir bahwa sama saja itu ternyata tidak sama. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu sebutan untuk orang Ibrani. Di dalam kitab suci, sebutan atau kata orang Ibrani muncul pertama kali itu di dalam Kejadian 14 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu. Jadi Abram disebut sebagai orang Ibrani. Lalu bukan hanya Abram, muncul yang kedua kali itu untuk menyebut Yusuf. Ketika Yusuf di Mesir, lalu dia digoda oleh istri dari kepala pengawal Firaun. Karena Yusuf menolak untuk tidur dengan dia, lalu dia mengatakan yang sebaliknya, bahwa Yusuf yang menggoda dia. Dan dia katakan, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Itu ada di Kejadian bab 39 ayat 14. Lalu saudara-saudara Yusuf, yaitu anak-anak dari Yakub, itu juga disebut sebagai orang Ibrani. Ketika mereka di tanah Kanaan mengalami kelaparan, lalu mereka datang ke Mesir, mereka juga disebut orang Ibrani. Bahwa orang Ibrani tidak boleh duduk makan bersama dengan orang Mesir. Musa sendiri juga disebut sebagai orang Ibrani. Ketika ibunya itu melepaskan dia di Sungai Nil, lalu putri Firaun melihat
Dan ketika melihat dan dia menangis, bayi kecil ini menangis. Lalu putri Firaun katakan, tentu ini bayi orang Ibrani. Lalu kisah yang lain juga ketika Musa sudah dewasa. Dan ini yang menarik. Dan akan mengantar kita pada jawaban kenapa mereka disebut orang Ibrani. Ketika Musa melarikan diri ke tanah Midian, lalu dia mengembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro, lalu bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan mau memanggil dia untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Lalu ketika mereka berdialog, Musa sebenarnya mau menolak. Dari awal menolak. Salah satu cara dia menolak itu adalah apa? Musa katakan, tapi Tuhan, kalau saya sampai sana, saya sampaikan pada tua-tua Israel bahwa Yahweh Allah kita itu menyuruh saya untuk datang menyelamatkan kalian semua di sini untuk pergi dari sini. Nanti mereka bertanya tentang namanya, saya mau jawab apa? Lalu Tuhan Yahweh ini katakan, aku adalah aku. Lalu dia katakan pada mereka, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang mengutus aku kepadamu. Dan seterusnya. Intinya adalah Allah menyebut dirinya sebagai Allah nenek moyang dari orang Israel ini. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Menariknya adalah Allah melanjutkan dialog dengan Musa ini katakan, kalau kamu sudah berhasil meyakinkan tua-tua Israel supaya keluar dari Mesir untuk datang dan beribadah di padang gurun, maka kamu, Musa dan Harun bersama dengan tua-tua Israel itu datang kepada Firaun. Dan Tuhan katakan, pergi dan katakan pada Firaun bahwa Tuhan Allah orang Ibrani, Allah kami. Jadi Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah orang Ibrani. Kepada Musa dia katakan Allah nenek moyangmu. Sedangkan kepada Firaun dia katakan Allah orang Ibrani. Nah, ini yang menarik. Dan ini juga yang mengantar kita pada pemahaman mengapa mereka disebut orang Ibrani. Secara historis, hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain, orang lain menyebut mereka itu sebagai orang Ibrani. Ini juga nanti berlaku ketika Santo Paulus mau bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi yang menyangka bahwa dia ini orang Yunani yang datang untuk buat kacau di Bait Allah. Apa yang dibuat Paulus waktu itu? Dia berbahasa Ibrani. Dan orang-orang di Yerusalem waktu itu, wah, orang ini berbahasa Ibrani, berarti orang kita. Bukan orang Yunani. Jadi perbandingan antara orang Yunani dan orang Ibrani. Singkat kata, sebutan orang Ibrani itu adalah sebutan untuk membandingkan kelompok ini dengan kelompok yang lain. Orang Ibrani, orang Filistin. Orang Ibrani, orang Mesir. Jadi itu sebutan khusus untuk orang-orang ini. Orang-orang yang mana? Itu juga yang nanti menjadi istilah dari Ibrani itu, yaitu orang yang di seberang sana. Ibrani artinya orang-orang yang berasal dari seberang sana. Oh, jadi kalau dari sisi historisnya demikian ya, Romo? Iya, betul. Kalau dari mereka sendiri bagaimana, Romo? Orang-orang ini menyebut diri sebagai orang Ibrani karena dihubungkan dengan leluhur dari Abraham. Siapa itu? Ada seorang leluhur yang namanya Eber. Para ahli melihat bahwa nama Eber inilah asal dari kata Ibrani. Dan mereka disebut sebagai orang Ibrani, keturunan dari Eber. Itu kita bisa temukan di dalam kitab Kejadian bab 10 ayat 21. Kalau begitu, Romo, apa yang bisa kita simpulkan dari nama yang pertama ini, Romo? Dari nama pertama ini kita mau ambil kesimpulan begini. Mengapa mereka disebut sebagai orang Ibrani? Karena dihubungkan dengan leluhur mereka yang namanya Eber. Eber itu satu akar kata di dalam bahasa Ibrani, itu satu akar kata dengan Ibrani. Jadi orang Ibrani atau orang-orangnya Eber, keturunan dari Eber. Itu yang pertama. Yang kedua, secara literer, kata Ibrani itu berasal dari akar kata Eber. Eber artinya
orang dari seberang sana. Orang Ibrani disebut oleh orang-orang yang lain itu sebagai orang yang dari seberang sana. Dan kita memahami bahwa nama Ibrani ini adalah nama untuk membandingkan kelompok orang ini dengan kelompok yang lain. Orang Ibrani, orang Filistin. Orang Ibrani, orang Mesir. Orang Ibrani, orang Kanaan asli. Baik Romo, itu mengenai Ibrani ya Romo. Bagaimana dengan nama yang kedua, Israel? Oh iya, nama yang kedua itu adalah nama Israel. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa secara kronologis nama Israel itu muncul kedua. Yang paling tua adalah sebutan orang Ibrani. Yang kedua itu adalah Israel. Di dalam kitab suci itu kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Mengapa sampai muncul kata-kata ini dan siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya itu adalah malaikat Tuhan. Setelah semalaman dia berkelahi dengan Yakub, lalu malaikat Tuhan ini melihat bahwa dia akan kalah dalam perkelahian itu, dia memukul pangkal paha dari Yakub lalu terpelecok pangkal pahanya, lalu dia katakan, "Lepaskan aku untuk pergi karena fajar mulai menyingsing." Yakub katakan, "Saya tidak akan melepaskanmu kalau kamu tidak memberkati saya." Lalu dia bertanya, "Siapa namamu?" Jawab Yakub, "Namaku Yakub." Lalu malaikat itu katakan, "Mulai saat ini engkau tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel." Dan hal ini akan terjadi lagi ketika suatu saat Allah Yahweh ini meminta lagi Yakub untuk pulang ke tempat yang sama dulu dia bergulat dengan malaikat Tuhan itu. Lalu di sana dia membuat mezbah, lalu di sana juga Allah akan memberkati dia dan Allah mengatakan bahwa namamu sekarang bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dan keturunan dari Yakub ini, anak-anak Israel ini juga disebut Israel. Jadi kalau pertanyaannya dari mana nama itu? Nama Israel. Nama Israel itu datangnya dari ayah mereka yaitu Yakub. Yakub yang oleh malaikat Tuhan maupun Tuhan sendiri katakan bahwa namamu tidak lagi Yakub tetapi Israel. Sejak saat itu orang-orang yang ada kaitannya dengan Yakub terutama keturunannya itu disebut sebagai Israel. Tetapi arti nama Israel ini apa Romo? Arti nama itu kita bisa lihat dari kejadian yang memunculkan nama itu. Tadi kita mendengar di dalam kitab suci dikatakan bahwa namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi bergumul bersama Allah dan engkau menang. Jadi kata Israel itu dibentuk oleh dua kata yaitu Sarah dan El. Sarah artinya berkelahi, to fight. Dan El, Allah. Ada orang yang mengatakan, para ahli kitab suci ada yang mengatakan El itu sebutan untuk hal-hal yang ilahi, pribadi yang ilahi. Bukan hanya Yahweh tapi pribadi yang ilahi. Tapi sebagian besar lebih setuju bahwa El itu untuk sebutan untuk Tuhan. Karena zaman dulu orang-orang Israel juga menyebut Tuhan itu sebagai El. Jadi kalau seperti itu maka kalau Israel berarti Allah yang berkelahi. Israel. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kekuatan Allah, the power of God, itulah nama Israel. Terima kasih Romo. Sudah ada nama Ibrani, sudah dijelaskan. Yang kedua Israel. Tinggal satu Romo, ini Yahudi. Bagaimana ini dijelaskan Romo? Baik, untuk Yahudi itu dari bunyinya saja kita sudah bisa tahu dari mana kata ini. Yahudi itu nama yang diambil atau berasal dari nama anak keempat dari Yakub, yaitu Yehuda. Ya, Yehuda, Yahudi, dekat sekali. Jadi sebutan Yahudi itu berasal dari Yehuda, orang-orang suku Yehuda atau orang-orang suku lain yang mendukung kepemimpinan Yehuda. Tampuk kepemimpinan
Yehuda ini bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian bab 49 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa Yehuda kepemimpinan, tongkat kerajaan itu tidak akan berpindah daripadamu. Dan saudara-saudara yang lain itu akan tunduk padanya. Jadi saudara-saudara lain atau suku-suku lain selain Yehuda yang tunduk pada kepemimpinan Yehuda, itulah mereka semua dengan suku Yehuda ini disebut sebagai Yahudi. Jadi orang-orang yang mengakui kepemimpinan dari suku Yehuda, itulah kaum Yahudi. Termasuk nanti Daud. Daud menjadi raja juga itu dia dari turunan Yehuda. Jadi Romo, berarti tidak semua orang di tanah Kanaan itu adalah orang Yahudi, Romo. Ya betul. Tidak semua orang di tanah Kanaan itu adalah orang Yahudi. Baik yang dulu maupun sekarang. Secara teritorial sekarang itu adalah tanah Palestina dan Israel itu orang Yahudi. Tidak semua. Tidak semua orang di sana itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang mengakui tampuk kepemimpinan Yehuda. Seperti kita lihat di dalam kitab suci, Yohanes bab 4, percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu, perempuan Samaria katakan apa? Bagaimana mungkin Anda yang seorang Yahudi meminta air kepada saya, perempuan seorang Samaria? Lalu dijelaskan, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Atau kisah yang lain di dalam Lukas bab 9 ayat 53 sampai 54. Ketika Tuhan Yesus dari Galilea utara mau pergi ke selatan di Yerusalem, lalu dicegat oleh orang-orang Samaria karena dia dari Galilea, dari utara ke selatan melalui Samaria. Ditanya, mau kemana? Ke Yerusalem. Artinya mengakui di sana ada kepemimpinan Yehuda. Mereka tidak mau. Lalu karena saking jengkelnya Rasul Yakobus dan Yohanes, mereka katakan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Karena apa? Memang orang Samaria dan orang Yahudi tidak bersahabat. Nah, dengan demikian kan kita paham bahwa tidak semua orang di tanah Kanaan itu adalah orang Yahudi. Hanya orang-orang yang mengakui tampuk kepemimpinan Yehuda dan keturunannya. Dan juga suku-suku lain yang mengakui tampuk kepemimpinan Yehuda. Sedangkan orang lain seperti Samaria tidak mengakui. Mereka bukan orang Yahudi. Oh, begitu ya Romo. Tidak semua orang Kanaan itu adalah orang Yahudi. Iya betul, tidak semua. Zaman dulu maupun zaman sekarang, tidak semua orang itu orang Yahudi di tanah Kanaan. Setelah Romo menjelaskan mulai dari Ibrani, Israel, dan Yahudi, ini coba Romo membuat ringkasan Romo agar Ya supaya tidak Ya. terlalu lebar ya. melebar. Ya, ada 3 istilah untuk menyebut mereka, bahkan 4. Ada 1 Sionis, tapi itu kesempatan lain kita akan bahas karena kebanyakan itu bernuansa politis. Nah, kita bahas sekarang itu ada 3 istilah, yaitu orang Ibrani, orang Israel, dan orang Yahudi. Ibrani, Israel, Yahudi. Disebut orang Ibrani karena mereka itu disebut oleh orang lain seperti itu. Dari seberang sana, orang dari seberang sana. Juga artinya mereka itu adalah keturunan dari Eber, leluhur Abraham. Disebut orang Israel karena malaikat Tuhan dan juga Yahweh sendiri memberi nama pada Yakub. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Juga semua keturunannya itu disebut Israel. Lalu disebut sebagai Yahudi bagi orang atau suku-suku yang mengakui tampuk kepemimpinan dari Yehuda. Begitu saja ringkasnya. Terima kasih Romo atas penjelasannya, cukup detail Romo. Dan dengan penjelasan ini, ketika kami membaca dan atau mendengar tentang 3 nama ini, kami sudah punya pemahaman. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Sama-sama. Demikian katekese kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi di katekese ke-5 di pekan ke depan. Marilah kita tutup katekese kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam katekese kami ini. Mohon berkat-Mu selalu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.